Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akses Jalan Raya Cipanas ke objek wisata Gunung Luhur terputus akibat hujan deras. Terjebak banjir, seorang ibu hamil di Pandeglang dievakuasi dengan perahu karet. Kejati terus proses kasus dugaan korupsi spot center dan lahan situ Rancagede. Seperti inilah detik-detik ruas Jalan Cipanas, Warung Banten. Tepatnya di Kampung Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Amblas dengan kedalaman 50 meter lebih dan hampir semua bahu jalan hilang terkikis longsor. Amblasnya ruas jalan menuju objek wisata Negeri di Atas Awan Gunung Luhur dan kawasan adat Kasepuhan Citorek ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi di wilayah tersebut. Akibatnya akses jalan terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Salah satu warga mengungkapkan saat peristiwa terjadi, dirinya tengah melintas. Tiba-tiba saja, tanah di sekitar bergerak dan langsung jatuh ke dalam jurang. Tapi tiap hari Akang lewat sini? Tiap hari saya lewat sini. Oh, gitu ya? Sini saya ngirim paket ya. Ya sekarang langsung balik lagi nih, mau balik lagi nih? Iya kayaknya gitu Pak. Oke, siap. Dinas PUPR Provinsi Banten langsung ke lokasi dan mengerahkan 2 unit alat berat untuk membuat jalur darurat agar kendaraan bisa melintas secara bergantian. Di PUPR sudah menerjunkan alat berat, 2 alat berat untuk lokasi di sini di Cipanas Ciparai, di arah Medesari, ini supaya untuk bisa segera menangani kondisi longsor. Kemudian berkoordinasi terus dengan kepala desa dan tentu dengan warga setempat termasuk dari kepolisian untuk bisa mengamankan jalur yang mengalami longsor ini. Selama pengerjaan, akses jalan menuju Warung Banten ataupun sebaliknya menuju Cipanas ditutup sementara. Untuk kendaraan ukuran kecil maupun roda 2 dialihkan melalui jalan Desa Majasari. Rencana kita akan ngupas ini supaya masyarakat bisa lewat. Karena memang ini jalur hidup dan insya Allah karena memang lokasinya cukup curam, mungkin sekitar seminggu bisa kita tangani. Jadi kita rencana mau bawa kalkut dulu supaya airnya bisa jalan. Oh gitu. Selain jalan Cipanas Warung Gunung, Jalan Bayah Cibeber arah ke Sukabumi dan Jalan Cipanas Ciparai yang sebelumnya tertutup longsor juga tengah diperbaiki Dinas PUPR Banten melalui unit pelaksana teknis Jalan UPTD Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Arsiah, seorang ibu berusia 34 tahun warga Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, mengalami kontraksi di usia kandungannya yang sudah menginjak 9 bulan. Namun, proses kelahiran anak ketiganya ini harus dilakukan di rumah sakit. Kondisi wilayahnya sedang dikepung banjir, sehingga menyulitkan Arsiah menuju rumah sakit. Arsiah akhirnya dievakuasi menuju ke rumah sakit menggunakan perahu karet milik BPBD Banten. Perlu perjuangan ekstra untuk membawa Arsiah ke rumah sakit, karena lokasi tempat tinggalnya cukup terpencil. Bahkan Arsiah harus menahan sakit saat menembus banjir sejauh sekitar 5 km. Di tengah perjalanan, mesin perahu yang digunakan mengevakuasi Arsiah bahkan sempat mati. Tim SAR terpaksa harus menarik perahu karet tersebut dengan menggunakan perahu yang lain. Selama perjalanan, Arsiah ditemani suami, kedua anaknya hingga bidan desa.
Setelah 30 menit, perahu karet yang membawa Arsia akhirnya tiba di posko tim SAR. Arsia langsung dipindahkan ke ambulan menuju ke rumah sakit. Beruntung Arsia tiba di rumah sakit tepat waktu. Arsia akhirnya menjalani proses persalinan dengan cara operasi sesar dan melahirkan anak ketiga berjenis kelamin laki-laki. Bayi diberi nama Bayu Reksa Al-Fatih. Saat dievakuasi sama tim relawan gabungan, alhamdulillah banyak hal rintangan ya, karena banyak yang urgent juga, perahu yang satunya diderek. Karena kami juga merasa khawatir terhadap istri saya dan bayinya. Dan alhamdulillah sampai ke rumah sakit ini penanganan baik. Alhamdulillah untuk kondisi ininya ibu dan anaknya seperti apa? Alhamdulillah sudah membaik semuanya. Selamat ya semuanya. Selamat semuanya. Banjir yang terjadi di wilayah Pandeglang sudah terjadi sejak Selasa pekan kemarin di 18 kecamatan. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai akibat tinggi intensitas hujan. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Perahu motor yang berada di pangkalan nelayan tradisional Medaksa, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, rusak dan karam setelah dihantam ombak besar saat cuaca buruk melanda kawasan ini. Beberapa perahu nelayan yang biasa digunakan untuk mencari ikan rusak berat dan membutuhkan biaya yang cukup besar jika diperbaiki. Sedikitnya ada 3 perahu motor rusak berat, sementara belasan lainnya mengalami kerusakan ringan. Kerusakan perahu juga disebabkan terbawanya arus sampai menabrak perahu lain saat gelombang besar. Selain merusak perahu, ombak besar juga memporak-porandakan jeti atau jembatan penyeberangan menuju perahu. Kondisi cuaca buruk sudah berlangsung 2 pekan. Selain itu, banyak nelayan yang enggan pergi melaut lantaran cuaca yang tidak menentu dan beresiko. Waktu sorenya kan angin nggak seberapa, gitu ya. Jam 12 juga perahu masih. Nah pas jam 2 angin kenceng. Ya itu langsung jangkar putus. Nah berkembatan ya kedampar itu. Oh artinya sempat hanyut berarti Pak? Ya kedampar sini hanyut. Jangkarnya kan di tengah. Tidak ada. Nggak berani. Saya juga nganter-nganter orang mancing tutup udah 4 hari ini. Saat ini para nelayan hanya bisa memperbaiki perahu yang mengalami kerusakan ringan. Nelayan berharap cuaca kembali bersahabat agar bisa mencari nafkah di laut. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.